Welcome to skill keempat. Nah, di skill keempat ini kita akan belajar tentang be careful of present participle. Hati-hati dengan present participle. Present participle itu maksudnya adalah kata kerja yang berimbuhan ing atau biasa kita kenal dengan verb ing. Contohnya di sini dari kata talk. Nah, talk ini berubah menjadi talking. Kemudian ada kata play dari play berubah menjadi playing. Ini yang disebut dengan present participle. Nah, di dalam kalimat kita kadang bingung nih untuk menentukan apakah dia beneran sebagai kata kerja. Karena present participle itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama, dia bisa menjadi sebuah verb atau bisa juga menjadi sebuah adjective gitu. Dari mana kita tahu bedanya nanti dia sebagai verb atau adjective? Oh, sekali lagi aku sebutin kalau verb itu adalah kata kerja, sedangkan adjective itu adalah kata sifat. Kita lihat dari kata sebelumnya, di mana kalau misalkan present participle ini diikuti oleh be verb, yang dimana be verb itu maksudnya is, am, are, maka dia termasuk ke dalam kata kerja. Nah, sedangkan kalau tidak diikuti be verb, maka dia berfungsi sebagai adjective. Kita lihat contoh di sini. The man is talking to his friend. Laki-laki yang sedang berbicara dengan temannya. Di sini, talking itu berfungsi sebagai kata kerja karena ada kata is atau be verb di sebelumnya. So, the man is talking to his friend. Talking sebagai kata kerja. Next, contoh yang kedua di mana si present participle ini berfungsi sebagai adjective. The man talking to his friend has a bird. Laki-laki yang berbicara dengan temannya mempunyai sebuah janggut. Itu. Nah, di sini talking-nya itu berfungsi sebagai adjektif karena di kata sebelumnya dia tidak diikuti oleh be verb. Jadi artinya menjadi the man talking to his friend has a bird adalah laki-laki yang berbicara dengan temannya mempunyai sebuah janggut. Jadi artinya kalau misalkan dia sebagai verb artinya sedang gitu. Talking di sini yang berfungsi sebagai verb menjadi sedang berbicara. Sedangkan talking di sini yang sebagai adjektif artinya yang berbicara. Kita lanjut contoh soal biar makin ngerti nih ya. Nah, ingat di dalam sebuah kalimat itu setidaknya harus ada satu pasang subjek dengan verb. Tidak boleh dua subjek di dalamnya. Oke, kita lihat. The child blah 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 playing in the yard is my son. Coba diidentifikasi yang manakah yang sebagai subjeknya. Kita lihat subjeknya adalah the child. Nah, sedangkan untuk verbnya coba dianalisa lagi di sini ada is dan juga ada playing nih di sini. Nah, untuk satu kalimat dengan satu klausa harus ada satu subjek dan juga satu kata kerja. Karena di sini is-nya itu adalah sebuah kata kerja, berarti playing-nya ini harus berupa adjektif. Caranya kita ubah adalah dengan tidak menaruhkan be verb di kata sebelumnya agar si playing-nya ini tetap menjadi adjektif. Nah, kita lihat di A, bisa nggak? Now. Ternyata bisa ya jawabannya menjadi now. Kenapa yang B tidak bisa, C tidak bisa, dan D tidak bisa? Oke, yang B jelas ini adalah be verb. Kalau dia misalkan the child is playing in the yard is my son, ini tidak bisa karena is playing nanti bakal menjadi kata kerja atau verb. Nah, is yang kedua juga bakal menjadi kata kerja. Jadi, ini nanti akan mengakibatkan double verb. Kemudian untuk yang C. Nah, C, karena di sini the child-nya udah sebagai subjek, kalau kita taruhkan he di kata setelah the child, maka dia akan menjadi double subject. So, ini tidak benar. Kemudian untuk yang terakhir, ini sama aja ya. Ini adalah be verb dalam bentuk past. Jadi, kalau misalkan kita taruh nih, the child was playing. Itu kurang tepat ya guys, karena nanti was playing akan menjadi verb dan is setelahnya itu juga akan menjadi verb. Maka dia akan jadi double verb. So, the best answer is A. Lanjut ke exercise number 4. Exercise untuk skill
keempat ini. Ada 10 soal, seperti biasa kalian bisa pause dan coba kerjakan secara mandiri dan lihat pembahasannya kalau udah selesai ya. Oke, nomor 1. The companies offering the lowest price will have the most customers. Di sini sebagai subjeknya adalah the companies. Kemudian untuk offeringnya ini, dia termasuk sebuah present participle. Karena di belakangnya tidak ada be verb, is, am, are, was, were, berarti dia ini sebagai adjective. Nah, di sebelah kanan ada will have. Will have ini sebagai verbnya. Maka kalimat ini correct ya, karena ada subject, kemudian ada juga verb di sini. Masing-masing satu. Untuk nomor 2, dia ini termasuk kalimat yang kurang tepat ya. Karena coba kita lihat di sini ada travelers sebagai subjeknya. Kemudian ada are completing, ini juga sebagai verb. Di sebelah kanannya lagi ternyata ada should report, ini sebagai verb. Di dalam kalimat ini itu terjadi double verb. Karena dia double verb berarti kalimat ini adalah kalimat yang salah. Nomor 3. The artisans were demonstrating various handicraft at booth throughout the fair. Kita lihat the artisans ini tentu saja sebagai subjeknya. Kemudian were demonstrating. Di sini ada be verb-nya yaitu were. Kemudian demonstrating sebagai present participle. Maka were demonstrating ini termasuk ke dalam verb karena diikuti oleh be verb. Terus kita lihat di bagian setelahnya. Ada apa ya? Ada apa lagi ya? Are giving, were demonstrating. Oh, sudah tidak ada verb lagi. Jadi udah tepat ya. Ada satu subjek yaitu the artisans and were demonstrating ini sebagai verbnya. So, kalimat ini adalah kalimat yang correct. Next, kita lanjut ke soal number 4. Oh, biar lebih bersih, kita hapus dulu ya semuanya. Oke. Number 4. The fraternities are giving the wildest parties attract the most new pledges. Ini kira-kira benar atau salah ya? Coba kita lihat. The fraternities ini sebagai subjeknya tentunya. Kemudian ada kata are giving diikuti oleh be verb yaitu are dan giving sebagai present participle. Maka ini tergolong sebagai verb bukan sebagai adjective ya. The wildest parties attract. Oh, di sini ada kata attract sebagai verb juga dalam kata kerja bentuk pertama ya. Jadi, ada double verb nih di dalam satu kalimat ini. Maka, nomor 4 ini adalah incorrect. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. The first team winning 4 games is awarded the championship. The first team ini sebagai subjeknya. Kemudian, winning ini adjective atau verb. Tentu saja ini adjektif ya, karena sebelumnya tidak diikuti oleh be verb. Kemudian kita lihat di sini ada is awarded. Ini tentu saja sebagai kata kerja, karena di sini ada satu subjek dan juga satu kata kerja, maka kalimat ini adalah kalimat yang correct. Next, lanjut ke nomor 6. The speaker was trying to make his point was often interrupted vociferously. The speaker, tentu saja ini sebagai subjek. Kemudian was trying, ada present participle dan juga ada kata was nih sebagai be verb-nya. Maka ini tentu saja sebagai verb. To make his point was often interrupted. Nah, ini ada kata was nih dan juga interrupted di sini. Dia sebagai verb juga. Maka karena di nomor 6 ini ada dua verbnya yaitu was trying dan juga was often interrupted, kalimat ini adalah kalimat yang incorrect. Next, coba kita hapus lagi ya biar bagus. Number 7. The fruit were rotting because of the moisture in the crevice, crying them to market. The fruits ini sebagai subjeknya tentu saja were rotting. Nah, di sini ada kata were sebagai be verb dan juga rottingnya ini sebagai present participle. Maka ini adalah termasuk ke dalam kata kerja, bukan sebagai
kata sifat. Kemudian kita lihat di setelahnya. Crying. Ada nggak be verb di sebelumnya? Tidak ada ya, berarti dia sebagai adjective. Karena sudah lengkap nih, ada subjek dan juga verbnya sama-sama satu, berarti dia ini correct. Number 8. Any student desiring official transcript should complete the appropriate form. Any student tentu saja ini sebagai apa yuk? Any student ini sebagai subjeknya. Bentar. Number 8. Any student desiring official transcript should complete the appropriate form. Any student tentu saja sebagai subjeknya. Kemudian desiring ini sebagai adjective karena tidak ada be verbs di sebelumnya. Should complete ini sebagai verbnya. Maka karena ada satu subjek dan satu verb, ini correct. Sekarang nomor 9. The advertisement ini sebagai subjeknya. Kemudian were announcing ini sebagai verbnya. The help they shall receive. Nah, ini ada kata kerja bentuk kedua nih. Berarti dia berfungsi sebagai verb juga. Karena ada kata kerjanya sejumlah 2, maka kalimat ini adalah kalimat yang double verb. Dia termasuk yang salah. Next, the spices flavoring the meal were quite distinctive. Kita lihat the spices, rempah-rempah. Ini sebagai subjek, kemudian flavoring the meal were quite. Ini sebagai verbnya. Oke, karena ada satu subjek dan satu verb. Flavoring ini sebagai adjective karena di sebelumnya tidak ada be verb, maka dia correct.